sebenarnya berbentuk Q&A. Pertanyaannya saya ambil dari pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Nah, pertanyaan pertama, tahu Montessori dari mana? Oke. Tahu Montessori pertama kali itu di Michigan. Waktu kami dan sekeluarga itu pindah ke sana. Anak saya masih bayi, dan kemudian pas anak saya sudah memasuki usia kayak toddler begitu ya, itu kami pergi ke kelas atau sesi Montessori untuk anak-anak toddler. Nah, terus pertanyaan kedua, bagaimana awal-awal tertarik diploma Montessori? Gitu kami dari Michigan, kami pulang lagi ke Indonesia. Saya tetap tuh konsisten membesarkan anak dengan metode Montessori, tetapi yang saya pelajari secara otodidak. Seperti itu. Kemudian aparatusnya juga saya beli, saya lihat dari internet bagaimana cara presentasinya, terus belajar Montessori filosofinya juga, dan kemudian saya praktekkan di rumah, hanya otodidak. Nah, saya waktu balik ke Indonesia, saya kembali bekerja di salah satu BUMN di kantor pusatnya di Jakarta. Jadi memang agak sibuk dan waktunya memang terbatas. Tetapi saya berusaha memaksimalkan waktu untuk mengajari anak, kemudian membesarkan dia dengan apa yang saya tahu tentang Montessori pada waktu itu. Akhirnya tiba saatnya saya tuh merasa, wah, saya ini sudah cukup. Jadi saya pun resign. Saya keluar dari pekerjaan saya, bukan melalui proses yang panjang, saya pikir sampai matang, tetapi hanya seperti tangan yang dibalik begini, resign gitu. Yang penting keluarga setuju, suami setuju, saya langsung resign. Nah, itu pun dari BOD sampai atasan saya langsung pun kaget, tetapi namanya naluri seorang ibu. Saya mengajar anak saya sendiri di rumah full. Kemudian namanya itu ya, carilah maka kamu akan mendapatkan. Jadi begitu saya kan selama ini hidup dalam Montessori segala macam, tiba-tiba tuh muncul di Facebook itu tentang Sunshine Teachers Training gitu. Ikutilah MIC, namanya Montessori Intensive Course, hanya 5 hari kalau nggak salah waktu itu. Saya langsung, wah, mau nih, kan sekarang sudah ada waktu. Dulu tidak pernah terpikirkan untuk belajar tentang Montessori formal kepada gurunya langsung gitu, yang formal, karena memang tidak ada waktu, bekerja terus. Nah, pada waktu resign, belum lama resign, masih baru-baru resign itu langsung ketemu itu di Facebook. Saya tuh langsung daftar early bird. Jadi saking cepetnya gitu, langsung daftar, langsung bayar, akhirnya mengikuti itu. Selama 5 hari kami diberikan filosofi tentang Montessori, diajari kegiatan-kegiatannya. Tapi yang saya ingat tuh dari hari pertama saya udah nangis. Jadi dari Miss Jenny, saya ngambil yang bahasa Inggris, itu pas pertama kali beliau presentasi tentang Montessori, filosofinya seperti ini, wah, itu saya udah nangis, karena namanya mungkin agak-agak sedikit terbawa emosi gara-gara saya kan baru resign, baru memilih untuk fokus kepada anak ya. Tidak menyalahkan juga pilihan saya berkarir pada waktu itu, tetapi ini pas baru aja memilih jalan yang lain. Kemudian kok langsung saya merasa seperti begitu saya keluar dari dunia wanita karir, saya tuh langsung ditangkap oleh tangan yang tepat, yaitu Sunshine Teachers Training. Terus saya tuh terharu, udah agak menangis waktu itu, tapi diam-diam. Nah, selama 5 hari itu saya pas selesainya ya, saya itu masih haus gitu. Saya merasa saya butuh yang bener-bener holistik gitu, yang pokoknya saya mau diploma gitu. Akhirnya dengan menyisihkan pesangon dari hasil resign, saya pun akhirnya membayar langsung lunas, plek gitu. Walaupun bisa dicicil per bulan, tapi nggak mau, saya mau benar-benar konsisten gitu ya. Jadi nggak tahu deh, mungkin karena saking excitednya, bayar lunas semuanya, saya mau ikut. Dan ya begitulah, saya merasa itu investasi yang paling berharga dalam hidup saya sebagai seorang ibu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengikuti online training? Suka dan dukanya seperti apa? Oh ya, saya ikut yang online ya, yang online Montessori diploma course. Itu online-nya seperti apa sih maksudnya? Ya pakai laptop di rumah, terus kirim tugasnya, di-upload di portalnya, seperti itu. Nonton presentasi dari instrukturnya,
Kemudian kita bikin material di rumah. Sesudah satu modul ada kuis. Maksudnya ada tugas-tugas. Jadi ada kadang-kadang kuis, kadang-kadang esai, kadang-kadang membuat materi, kadang-kadang membuat presentasi video, presentasi kepada anak, macam-macam. Nah, sukanya apa? Sukanya yaitu lebih fleksibel. Waktu itu kan saya mengeluarkan anak saya dari sekolah formalnya, dan dia waktu itu 3 tahun, sudah TK kecil, kemudian saya keluarkan dan saya homeschooling full di rumah pakai Montessori. Jadi begitu saya belajar, saya praktikkan ke anak langsung, itu sukanya, dan enak, ilmunya tuh bener-bener seperti guide gitu loh, seperti membimbing kita tuh selalu di jalan yang benar. Kemudian dukanya, sebenarnya dukanya apa ya? Kalau saya satu aja, konsistensi dan disiplin diri itu ya nggak mudah, karena kalau misalnya dia onsite, kita sudah ada jadwalnya, jadi langsung hari Sabtu misalnya jam segini itu kita ada kelas rutin tiap minggu. Tapi kalau ini kan kita yang mengontrol, kita yang mendisiplinkan diri kita sendiri, kita yang harus menjaga konsistensi, kita harus login, harus ya seperti itulah. Dan itu kadang-kadang tidak mudah terutama apabila kita terjebak satu keadaan-keadaan yang memang ya agak terhimpit seperti itu dukanya. Kemudian, apakah online training tidak lebih efektif dari onsite training? Itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan dan diperdebatkan. Dianggapnya, loh Montessori kan hands on. Kalau online, bertentangan dong dengan prinsip Montessori itu sendiri. Kan kita hanya lewat layar. Tetap kita punya workshop selama 2 minggu sebelum practical exam. Jadi kita 2 minggu itu dapat semua kegiatan-kegiatan Montessori. Kalau prinsip saya, memberikan ilmu selengkap-lengkapnya, sebesar-besarnya tentang Montessori kepada murid-muridnya, itu tugas dari STT, Sunshine Teachers Training. Tetapi memahami itu, kemudian menginternalisasi dalam diri kita, sehingga kita mampu mengimplementasikannya kepada anak atau murid kita, itu bagian kita sendiri yang ikut diploma Montessori. Dan sebenarnya gampang diukur. Sukses atau tidaknya Montessori training itu kalau diri kita yang berubah. Ini pengalaman saya. Awalnya saya pun ngerasa, wah saya ikut ini supaya anak saya tuh makin maksimal lagi, begini. Pokoknya harapan-harapan saya. Ternyata itu bener-bener saya merasa kayak saya dirombak. Bener-bener dirombak. Mulai dari mindset, perspektif, terus cara hidup, cara parenting tuh berubah. Jadi sebenarnya yang berubah tuh saya, bukan anak. Jadi begitu saya berubah, memperbaiki diri sesuai dengan prinsip-prinsip Montessori, wah sangat smooth sekali mengajar anak. Sangat smooth sekali membimbing dia dalam setiap kegiatan Montessori di rumah. Dan sangat smooth sekali buat anak saya itu untuk menerima itu. Kemudian pokoknya indah sekali, dan saya gak akan pernah menyesal, karena dari mulut anak saya sendiri. Dulu kan dia masih kecil, tapi sekarang begitu dia sudah SD kelas 1, dia sekarang umur 6 tahun. This is so real, I can touch the numbers. Like dia bisa, misalnya 1250 tambah 1300, dia bisa pegang angka itu, dia bisa tahu berapa banyak karena pakai aparatus Montessori, dan itu keluar dari mulutnya. Kemudian dia bilang juga, aku jadi gampang tahu ini di sekolah nih. Jadi begitu belajar di rumah, dia ingat itu, katanya dia ingat itu, misalkan perkalian, dia ingat itu. Dan benar-benar sampai sekarang, walaupun kami dari Indonesia, dia adalah international student, 2 kali terima raport, itu nilainya memang yang paling tinggi di kelas. Jadi itu hanya tentang skor ya, bukan menjadi tujuan akhir kita, bukan. Tetapi berarti anak itu happy dia belajar gitu, dan ada timbul cinta belajar dari dalam dirinya. Itu benar-benar priceless, yang gak akan pernah saya tukarkan dengan kenikmatan manapun.